Shalom bagi kita semua, keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita penuh sukacita. Selamat datang di ibadah kampus Senin 4 Mei 2020 dengan tema ibadah dan pelayanan. Adapun bacaan kita pada hari ini terambil pada Mazmur 100. Selamat beribadah untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Amin. Kita memisahkan dua makna dari ibadah. Yang pertama adalah ibadah secara vertikal, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah horizontal, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satunya ialah mendiang Bob Sadino, seorang pengusaha terkenal di Indonesia yang terkenal juga dengan celana pendeknya. Bob Sadino pernah mengatakan bahwa mengingat Tuhan adalah ibadah vertikal, sementara menolong sesama adalah ibadah horizontal. Banyak dari kita memiliki pemahaman yang mirip, bukan? Saudara, kata ibadah itu merupakan sebuah kata yang sangat kompleks. Paling tidak itu bagi saya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ibadah sebagai sebuah perbuatan menunjukkan bakti kepada Tuhan yang didasari pada ketaatan untuk mengikuti atau menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Berdasar sama pengertian tersebut, kita melihat bahwa ibadah adalah sebuah relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan. Sementara dalam ayat yang barusan kita baca, Mazmur 100 ayat yang kedua, kita melihat bahwa ibadah ini berasal dari bahasa Ibrani, abodah. Abodah paling tidak memiliki dua makna. Yang pertama adalah to work atau to labor, atau bahasa Indonesianya adalah bekerja. Jadi ketika kita bekerja untuk Tuhan, atau bisa dikatakan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati dan pikiran kita yang tertuju pada Tuhan, itu adalah ibadah kita. Ibadah tidak selamanya terbatas pada ruang-ruang ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita bekerja untuk Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita belajar, ketika kita berbagi dengan sesama kita, namun hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan, itu adalah sebuah ibadah. Yang ditunjukkan dalam bacaan yang barusan kita baca sangatlah menyenangkan. Beribadahlah dengan sukacita, datanglah dengan sorak-sorai, masuklah dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Mengapa kita harus bersukacita saat kita beribadah? Ada dua alasan dan dua-duanya berasal dari ayatnya yang ketiga. Yang pertama, karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Kita ada hingga saat ini bukan karena sebuah keberuntungan, bukan karena undi-undian, bukan juga karena Tuhan sedang iseng-iseng berhadiah hingga akhirnya nongollah kita. Tapi karena Tuhan menciptakan kita. Dan yang alasan yang kedua adalah karena kita adalah kawanan domba Allah. Bagi orang Yahudi, gembala adalah sesosok pribadi pemelihara sekaligus pelindung. Memelihara karena membawa kawanan domba ke padang rumput yang hijau hingga mereka bisa makan sampai kenyang.
dan melindungi karena menjaga kawanan domba dari kelompok-kelompok serigala dan juga kelompok ancaman-ancaman yang mengancam kehidupan kawanan domba. Bahkan hingga kita ada di situasi pandemi COVID-19 saat ini yang penuh dengan kerisauan, yang penuh dengan kegalauan, yang bernuansa gloomy, kita dapat melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saya pasti merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang berbeda dengan saudara. Begitu juga saudara merasakan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan yang berbeda dengan saya. Tapi, apakah kita mau membuka hati dan pikiran kita kepada segala kebaikan Tuhan tersebut? Ataukah kita akan mengeluh terhadap segala kesusahan yang sedang kita alami? Ya, Bapak Ibu Saudara, sinilah kita melihat bahwa inilah yang membuat kita selalu bersuka cita. Inilah yang membuat kita selalu melakukan puji-pujian kepada Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan juga inilah yang membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Dan memang inilah yang seharusnya yang menjadi dasar dari ibadah kita, bahwa ibadah bukanlah sebuah tuntutan, tapi ibadah adalah sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena segala kebaikan-Nya. Makna kedua dari kata tersebut adalah to serve atau melayani. Tema hari ini adalah ibadah dan pelayanan. Memang dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pelayanan yang kita lakukan haruslah bertujuan bagi Tuhan, bukan bagi obsesi diri kita, bukan bagi kehendak diri kita, bukan bagi kepentingan diri kita, tapi memang untuk Tuhan. Lalu, Tuhan seperti apa yang harus kita layani? Matius 25 ayat 35 sampai 40 mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam gereja, bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam diri mereka-mereka yang dermawan, bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam diri pemuka-pemuka agama, tapi justru Tuhan hadir di dalam diri mereka yang telanjang, mereka yang kelaparan, mereka yang diasingkan, mereka yang dipenjara. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan hadir dalam diri mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Itulah yang seharusnya kita layani di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali di antara kita yang melihat orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang kelaparan, mereka yang telanjang. Dan disitulah tujuan pelayanan kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pelayanan yang ada di tengah masyarakat kita. Gerakan UKDW Berbagi, gerakan solidaritas pangan Jogja dan di berbagai tempat, gerakan rakyat bantu rakyat, gerakan gereja yang berbagi, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Lalu, di manakah kita akan melakukan ibadah dan pelayanan kita? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan jadikan hati kami tanah yang subur, agar benih-benih firman-Mu dapat bertumbuh dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah menolong dan menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, ajarilah kami untuk taat dan senantiasa bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan hidup saling melayani. Hari lepas hari yang kami lalui di tengah pandemi COVID-19 saat ini tidak pernah lepas dari kebaikan Tuhan yang selalu menjaga kami. Tuhan, dalam persekutuan ini, kami mau memanjatkan permohonan kami kepadamu. Tolonglah pahlawan-pahlawan kesehatan maupun non-kesehatan yang bekerja menangani pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Berilah kesehatan dan kekuatan kepada tiap-tiap pribadi.
Tak lupa kami juga memohon perlindungan bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menguatkan motivasi kita dalam melakukan pekerjaan kita untuk masa depan yang lebih baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita dipenuhi sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.